dawet itu dicampur dengan zat arsenik dan menimbulkan efek seperti mual, muntah, diare, dan lain sebagainya. Kepolisian merilis keterangan resmi terkait pembunuhan keluarga di Magelang pada Senin 28 November 2022 yang dilakukan oleh anak bungsu berinisial DDS. Konferensi pers digelar di ruang media pada Selasa 6 Desember 2022. Terungkap pelaku membeli racun sebanyak 2 kali melalui daring. Dalam konferensi persnya, kepolisian mengungkap kronologi lengkap pembunuhan keluarga oleh anak bungsu tersebut. PLT Kasat Reskrim Polresta Magelang Kota, AKP Setio Hermawan mengatakan kejadian pembunuhan berencana ini dilakukan oleh tersangka DDS yang merupakan anak bungsu dari keluarga tersebut. Adapun korbannya masih dalam satu keluarga, yakni ayah bernama Abbas Asari 58 tahun, kelahiran Yogyakarta dan bekerja sebagai pensiunan PNS. Kemudian sang ibu bernama Heri Riani 54 tahun, kelahiran Magelang, bekerja sebagai ibu rumah tangga, dan anak sulungnya bernama Dea Kairunisa 25 tahun. Pembunuhan ini sudah direncanakan oleh tersangka sejak 15 November 2022 sekira pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kemudian hari berikutnya baru muncul ide akan melakukan pembunuhan dengan cara menggunakan racun. Kemudian tersangka mencari tahu bahan kimia yang bisa digunakan untuk melakukan pembunuhan. Hingga akhirnya pada Kamis 17 November 2022, tersangka menemukan bahan kimia di internet dan melakukan pemesanan secara online, yakni zat kimia arsenik. Selanjutnya bahan kimia tersebut tersangka terima pada Sabtu 19 November 2022. Kemudian pada Rabu 23 November 2022, tersangka mencampurkan bahan kimia arsenik ke dalam minuman dawet yang dibeli sendiri oleh tersangka. Namun zat kimia arsenik kurang bereaksi dan hanya menimbulkan mual-mual, muntah, serta diare pada kedua orang tua dan kakak perempuan tersangka. Karena tak berhasil, hal ini membuat tersangka mencari lagi dari internet jenis zat kimia lain, yakni sianida. Hal itu juga berasal dari informasi peristiwa kopi sianida Mirna dan sate sianida di daerah Yogyakarta. Kemudian tersangka membeli lagi zat kimia tersebut secara online pada 25 November. Tersangka mengambil sendiri barang tersebut alias tidak diantar oleh ekspedisi atau kurir. Puncaknya pada Senin 28 November, sebagaimana ibu korban selalu menyediakan minuman untuk keluarga di pagi hari. Hal tersebutlah yang dijadikan kesempatan oleh pelaku untuk melakukan aksinya, sehingga zat racun itu langsung dicampurkan ke minuman para korban. Saat mencampurkan zat tersebut, tersangka memastikan situasi aman. Tersangka bolak-balik memastikan kondisi rumah tersebut. Setelah habis diminum, para korban kembali beraktivitas. Sedangkan tersangka sibuk mencuci gelas yang digunakan setelah minum. Setelah itu reaksi dari zat kimia terjadi berselang antara 15 hingga 30 menit sesuai keterangan Kabidokas. Kesempatan itu dimanfaatkan tersangka untuk membersihkan TKP. Setelah kondisi aman, tersangka langsung menghubungi pihak keluarga lain untuk berpura-pura sebagai saksi. Seperti yang kita tahu bersama, pada tanggal 23 November, dawet itu dicampur dengan zat arsenik dan menimbulkan efek seperti mual, muntah, diare, dan lain sebagainya, yang sampai akhirnya kedua orang tua korban menjalani perawatan di beberapa dokter dan sempat meminum beberapa obat yang diresepkan oleh dokter itu. Merasa percobaan pertama gagal, tersangka kemudian mencoba lagi mencari informasi di internet dan berhasil mendapatkan informasi terkait zat yang lebih efektif dan lebih ampuh daripada arsenik, yaitu sianida. Itu juga berawal dari informasi ketika peristiwa kopi sianida Mirna dan sate sianida di daerah Jogja. Kemudian pada tanggal 25 November, tersangka memesan lagi zat kimia dari marketplace online. Ya, jadi tersangka pembelian selalu menggunakan marketplace online, dan pada tanggal 27 barang itu sudah sampai. Ya, barang itu sudah sampai tanggal 27 dan diambil di tempat ekspedisi. Dengan zat yang sudah dia persiapkan, dia campurkan ke minuman itu secara terencana. Orang tuanya dan kakaknya kembali ke tempat masing-masing. Tersangka langsung mencuci gelas yang digunakan itu. Jadi setelah diminum, gelasnya langsung dicuci dan ditaruh di tempat cucian.
Demikian informasi kali ini, terus saksikan kanal YouTube Tribun News untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.